mengulas kembali materi yang kemarin kita diskusikan tentang enzim, lalu faktor yang mempengaruhi kerja enzim ya, kemarin dengan enzim katalase itu. Apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi kemarin kita mempelajari bahwa yang mempengaruhi kerja enzim, pengaruhi kecepatan kerja enzim itu antara lain adalah konsentrasi enzim. Dan kemarin sudah kalian amati, secara teori pengaruh konsentrasi enzim ini semakin tinggi konsentrasi enzim yang diberikan, maka kecepatannya juga semakin tinggi. Jadi berbanding lurus ya. Nah, kemarin kelompoknya siapa ya yang konsentrasi enzim ya? Sudah benar belum? Pengamatannya kemarin sudah betul. Kelompoknya siapa kemarin? Kelompok saya. Sudah benar ya? Kemarin berdasarkan percobaannya gara-gara ada kesalahan waktu netes itu ya Bu kayak. Jadi agak turun gitu. Oke. Ya, karena ada masuk ke dinding itu ya. Kalau jumlah gelembungnya banyak nggak kemarin? Berbanding lurus nggak ya? Banyak, jadi tambah banyak. Sing agak berbeda nyala apinya ya. Kecepatan munculnya gelembung. Oh, kecepatan munculnya gelembung. Ya, oke. Jadi secara teori memang harusnya berbanding lurus ya kecepatan reaksinya dengan konsentrasi enzimnya. Kalau seandainya dalam percobaan itu ada kendala atau gangguan, faktor mengganggu, maka ini tidak akan selurus itu. Ya, kadang-kadang ada yang agak belok gitu ya. Ada kendala karena ada gangguan ya. Seperti tadi, karena netesinya nggak langsung masuk ke dalam substratnya, jadinya kecepatannya itu lambat ya. Oke. Kemudian yang berkaitan dengan pengaruh konsentrasi substrat. Kemarin juga sudah ditunjukkan untuk konsentrasi substrat, kecepatannya juga tinggi ya. Ditambah H2O2 yang sekian tetes, 135 kalau nggak salah atau 246 ya. Masih kelihatan tingginya, masih kelihatan cukup tinggi. Meskipun kalau pengaruh konsentrasi substrat kalau diteruskan lagi dia akan mencapai pada kondisi yang konstan sehingga nanti satu saat pada satu titik tertentu dia akan stabil. Ditambahkan konsentrasi substratnya tidak akan menambah kecepatannya. Ya karena kamu bilang kemarin tumbukannya itu yang mempengaruhi. Kemudian untuk pengaruh pH, ya, yang pengaruh pH bahwa setiap enzim itu memiliki rentang pH yang sempit. Dia tidak cukup tinggi rentang pH-nya. Pada umumnya ada pada pH yang netral. Pada umumnya enzim berada pada pH yang netral sekitar 6, 7 ya, rentangannya segini. Tetapi pada enzim katalase kemarin pada rentang netral dia masih baik, kemudian rentang basa pun dia masih bisa kerja. Jadi ada di kisaran yang agak luas ya. Nah, beda lagi dengan enzim yang lain yang dia bekerja pada situasi yang asam, misalnya enzim-enzim yang ada dalam lambung itu kan dia berada pada situasi asam. Selalu ada pH maksimal, ada pH optimal dan juga ada pH maksimal. Kalau bedanya antara pH optimal dengan pH maksimal, kalau optimal itu yang terbaik. Tetapi kalau pH yang maksimal artinya pH tertinggi yang dia masih bisa bekerja. Ya. Tapi semakin tinggi lagi pH-nya, maka ada kemungkinan dan besar kemungkinannya akan terjadi denaturasi atau penggumpalan pada protein tersebut ya, kerusakan struktur 3 dimensinya yang mengakibatkan lalu kecepatan pengaruhnya terhadap kecepatan reaksi itu menjadi rendah gitu. Itu untuk pH. Kemudian untuk temperatur, kebetulan kemarin kita menggunakan temperatur yang 15, 30 dan 50 kalau nggak salah ya.
Nah, yang temperatur itu semakin tinggi temperaturnya, biasanya enzim itu akan mengalami denaturasi juga. Jadi seperti pH juga, kalau pH-nya terlalu tinggi, lalu itu bukan rentangnya dia bekerja, enzim itu bekerja, maka dia akan mengalami denaturasi. Kita tahu bahwa salah satu sifat dari enzim itu sifatnya termolabil ya. Jadi pada suhu tertentu dia pasti akan mengalami denaturasi. Oke. Nah ini, karena tadi denaturasi itu mengubah struktur tiga dimensinya enzim, maka rantai polipeptid itu akan terurai. Karena rantai polipeptidnya terurai, maka sisi aktif enzim tempat melekatnya substrat itu juga berubah. Maka kenapa enzim itu tidak bisa aktif pada saat denaturasi itu. Tuh. Oke. Lalu kita tahu bahwa enzim ini hanya diberikan dalam kondisi yang sedikit saja, tetapi dia bisa mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivasi. Jadi kalau tanpa enzim, reaksi itu bisa tetap berjalan, tetapi dengan enzim reaksi itu akan lebih cepat dan lebih apa namanya, energinya lebih sedikit gitu. Faktor yang lain yang kemarin kita tidak lakukan pengamatan itu adalah inhibitor. Yang inhibitor itu ada kompetitif dan non kompetitif ya. Kalau inhibitor kompetitif itu dia bersaing dengan substratnya, kalau inhibitor non kompetitif dia melekat pada sisi allosteriknya sehingga lalu mengakibatkan bentuk dari sisi aktif itu berubah, maka substrat aslinya tidak bisa menempel dengan baik. Nah, akibatnya lalu enzim itu juga tidak bisa bekerja dan bereaksi pada produk tersebut. Gitu. Itu untuk inhibitor, ya. Ini masih sama, beda gambar saja. Jadi nanti kalau melihat gambar-gambar di soal kok ada perbedaannya, yang penting itu konsepnya kamu ngerti. Jadi kalau kompetisi, inhibitor kompetisi itu ya dia berkompetisi di sisi aktif. Cepet-cepetan berkompetisi dengan substrat aslinya. Kalau non kompetitif berarti dia akan nempel pada sisi allosteriknya. Itu dari enzim oke ya? Tidak ada pertanyaan kan? Atau masih ada yang mau bertanya? Boleh. Kalau tidak ada, kita mau lanjut ke materi berikutnya tentang katabolisme. Masih ingat katabolisme itu apa ya? Masih ingat Pemecahan katabolisme? senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Oke, pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Dia menghasilkan energi atau membutuhkan energi? Menghasilkan energi. Dia menghasilkan energi. Oke. Lalu contoh reaksi yang merupakan reaksi katabolisme? Respirasi aerob, anaerob. Oke, respirasi aerob dan anaerob. Apa bedanya respirasi aerob dengan anaerob? Yang butuh oksigen ya, Bu. Yang mana yang butuh Yang aerob. oksigen? Yang aerob. Kalau anaerob? Tidak memerlukan oksigen. Tidak memerlukan oksigen. Oke, itu masih ada lagi tuh. Kalau telat itu gini loh. Kalau ada yang telat itu menghambat. Jadi jangan sampai kita itu merugikan orang lain ya. Halo, saya Antoni, kenapa kamu? Ya, halo Bu, maaf telat nih, tadi mati lampu nih baru nyala Bu. Oh, semoga benar mati lampu ya. Iya Bu, Bukan karena ketiduran kan? enggak Bu, maaf ya Bu. Nah, tadi di telepon Mas Kun. Kan enggak ada sinyal Bu, mau ngabari juga enggak bisa. Oke. Ya, baik. Tadi respirasi aerob dan anaerob adalah contoh dari peristiwa katabolisme. Selain perbedaannya pada respirasi aerob dan aerob itu selain kebutuhan oksigennya, mungkin ada lagi yang tahu apa perbedaannya selain itu? Ada nggak yang tahu perbedaannya? Selain
Satunya butuh oksigen, satunya enggak. Ada lagi yang tahu perbedaan antara anaerob dan aerob? Sudah dibaca belum? Belum ya? Ya, wis engko diwaca meneh. Jadi betul kata Adrian tadi bahwa reaksi katabolisme adalah penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Dia menghasilkan energi, ya. Kemudian contohnya pada respirasi seluler, baik aerob maupun anaerob. Respirasi itu kan sebetulnya proses penguraian bahan makanan yang dibantu oksidasinya oleh oksigen, kemudian dia nanti akan menghasilkan akan menghasilkan energi, ya. Jadi poin utamanya pada peristiwa katabolisme ini adalah peristiwa pembentukan energi. Itu poin utamanya. Dan energi pada tubuh manusia itu dan tubuh makhluk hidup itu biasanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Energinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ATP. ATP. Apa singkatannya ATP, Tri? Adenosin trifosfat ya? Yes. Adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat itu berarti dia memiliki 3 gugus fosfat ya. Dan fosfat itu ketika salah satu fosfat itu lepas dari rangkaian ATP-nya itu, maka atau terhidrolisis begitu, satu fosfatnya itu lepas, maka ketika fosfat ini lepas dia akan menghasilkan energi, akan mengeluarkan panas. Lalu yang tersisa adalah 2 fosfat, lalu jadi ADP gitu. Jadi peristiwa itu nanti akan kita lihat ya. ATP kenapa kemudian berubah jadi ADP? Ya mesti karena kehilangan satu molekul fosfat. Oke. Nah, ini tadi berdasarkan kebutuhan oksigennya, ada respirasi aerob yang dia membutuhkan oksigen. Lalu biasanya ini terjadi pada respirasi seluler yang selalu kita tahu ya, bahwa glukosa yang kita asup dari sistem pencernaan kita itu dioksidasi, kemudian dibawa ke mitokondria, salah satu organ pada sel yang dia menjadi the powerhouse-nya, tempat untuk menghasilkan energi, maka di situ nanti akan dipecah menjadi H2O, CO2, dan energi yang berupa ATP ya. Kemudian kalau respirasi anaerob itu dia tidak menggunakan oksigen, lalu persamaan reaksinya seperti yang pernah kamu lakukan ketika kamu melakukan proyek kolaborasi dengan ekoenzim itu. Di situ akan ada gula C6H12O6 yang dengan bantuan fermentor biasanya berupa mikroorganisme ya, atau juga enzim-enzim yang ada di dalam sel-sel tumbuhan. Kalau kemarin yang kamu pakai itu ada enzim yang keluar dari sel-sel tersebut sehingga akan menghasilkan etanol dan juga melepaskan gas CO2. Nah, kalau kita lihat ATP-nya pun juga dihasilkan, artinya energi juga dihasilkan, tetapi lebih sedikit daripada respirasi aerob. Nah, jadi respirasi yang anaerob ini energi yang dilepaskan atau dihasilkan itu pasti lebih sedikit. Oke, itu salah dua. Tadi kan perbedaannya ada dan tidaknya oksigen. Yang kedua adalah energi yang dihasilkan itu kalau aerob itu banyak, kalau anaerob itu sedikit. Kemudian hasil reaksinya juga berbeda. Kalau aerob itu persamaan reaksinya itu seperti yang tersebut di situ, yang kamu umumnya tahu, ya. C6H12O6 kalau dia dioksidasi akan jadi H2O dan CO2. Tapi kalau yang respirasi anaerob, dia karena nggak butuh oksigen, dia tidak ada bantuan oksigen, maka yang terjadi adalah pembentukan etanol dan juga CO2.
Nanti saya berikan PPT-nya. Di situ ada YouTube yang bisa membantu kamu untuk memahami lagi materi tentang respirasi aerob ya, meskipun dalam bahasa Inggris, tetapi bahasa Inggrisnya masih sederhana sih. Oke, ini yang terjadi di dalam peristiwa respirasi aerob yang membutuhkan oksigen. Ini adalah gambar mitokondria, dan mitokondria itu salah satu organel sel di dalam sel yang dia itu memiliki dua membran. Ya, masih ingat ya materinya kelas 11 ya. Dia punya dua membran luar dan membran dalam. Sementara membran dalamnya ini membuat lekuan-lekuan. Ini sebetulnya untuk memperluas permukaan ini juga, permukaan membrannya. Nah, inilah yang disebut sebagai krista. Nah, ini krista ya. Lalu di dalamnya ini adalah matriksnya. Di sini adalah matriksnya. Jadi biasanya di sini berupa semacam cairan ya di dalam organel sel itu. Bentuk dari mitokondria itu ini bentuk kalau terpotong ya, ibaratnya kalau terpotong itu kayak begini. Penampangnya jadi seperti ini. Nah, peristiwa yang tadi kita bilang respirasi aerob itu sebetulnya tidak sesederhana reaksi yang tadi terlihat. Di sini akan melibatkan beberapa tahapan reaksi. Ini paling sering keluar di UTBK, materi ini. Jadi nanti akan ada peristiwa yang disebut sebagai glikolisis, namanya saja gliko dan lisis. Artinya apa? Artinya proses pemecahan gula. C6H12O6. C6H12O6 itu punya rantai karbon berapa? Gula itu rantai karbonnya berapa? 6, Bu. 6, betul. Yang nanti dia akan diproses sedemikian rupa sehingga dia nanti yang namanya terurai, terpisah dari molekul kompleks ke sederhana, maka nanti yang karbonnya 6 ini pun akan terpisah menjadi karbon yang lebih sedikit. Maka dalam peristiwa glikolisis nanti akan terbentuk asam pirufat yang karbonnya 3. Jadi sudah terpecahkan jadi 6 ke 3, asam pirufat. Lalu tahap berikutnya mungkin ada yang sudah membaca, setelah tahap glikolisis, tahap berikutnya tahap apa? Dekarboksilasi oksidatif, Bu. Iya, oke. Dekarboksilasi oksidatif itu apa namanya? Di situ namanya saja dekarboksil. Dekarboksil. Dekarboksil itu artinya mengurangi gugus CO-nya. Sehingga dalam peristiwa dekarboksilasi oksidatif nanti dari C3 itu akan kehilangan satu molekul karbon lagi sehingga jadi C2. Dekarboksilasi oksidatif nanti akan menghasilkan asetil koenzim A. Ya, nanti kita lihat. Jadi setelah glikolisis dilanjutkan dengan peristiwa dekarboksilasi oksidatif yang artinya mengurangi gugus karbon sehingga berkurang lagi karbonnya menjadi C2. Dari C6, C3, C2. Dan peristiwa itu terjadi di sini, di matriks mitokondria. Kalau glikolisis berarti terjadi di mananya kira-kira nih? Peristiwa glikolisis terjadi di mana? Kalau ini sebuah sel, ini organel selnya mitokondria, berarti glikolisis ada di mana tuh? Sitoplasma, ya, Bu. Betul, di sitoplasma. Jadi glikolisis terjadinya di sitoplasma. Ya, bahan bakunya adalah C6H12O6. Mungkin akan lebih baik kalau kamu bikin saya nggak tahu ya di bukunya ada ya, mudah-mudahan di bukunya ada. Jadi buat semacam tabel ya, yang sering kali keluar di soal-soal. Kalau saya nulis kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak?
Oke. Jadi nanti kita akan bikin ringkasannya dengan cara begini. Ini respirasi aerob. Respirasi aerob itu tahapannya ada 4 sebetulnya. Satu, tadi apa? Satu, glikolisis. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga apa? Ada yang tahu? Yang ketiga? Siklus Krebs ya, Bu? Oke, siklus Krebs. Betul. Siklus Krebs atau sering disebut sebagai siklus asam sitrat. Terus yang keempat, sistem Transport elektron respirasi. Oke, sistem transport elektron. Jadi nanti yang di situ akan terjadi proses. Kemudian kamu lihat di situ bahan baku dari glikolisis, dekarboksilasi, siklus Krebs dan sistem transport elektron itu apa? Ya, bahan bakunya apa? Karena kita tahu dalam sebuah reaksi kimia selalu ada bahan atau substrat, kemudian ada produk, ya kan? Kemarin ada substrat, terus karena enzim lalu terjadi proses perubahan menjadi produk. Nah, produk dari satu reaksi itu akan menjadi bahan baku untuk reaksi berikutnya. Selalu akan terjadi rantaian seperti itu. Jadi kalau ini ada bahan baku, kemudian terjadi proses perombakan menjadi produk, produk yang awal ini akan menjadi bahan baku untuk proses reaksi berikutnya. Gitu. Produk ketiga, produk kedua, produk ketiga. Nah, kalau dari reaksi yang pertama ini akan menghasilkan produk satu, maka di reaksi yang kedua produk satu itu menjadi substrat, lalu produk dua menjadi hasil dari reaksi yang kedua. Lalu produk dua ini menjadi bahan baku untuk reaksi yang ketiga. Gitu. Jadi selalu akan ada rantainya ya. Lalu berkesinambungan. Jadi nanti silakan diperhatikan pada peristiwa glikolisis itu bahan bakunya apa? Kemudian terjadinya di mana? Tempat terjadinya di mana? Tempat terjadinya reaksi itu ada di mana? Lalu produknya apa? Produknya apa? Lalu ATP-nya ada enggak? Energi yang terbentuk itu ada atau tidak? Berapa jumlah ATP-nya kalau ada? Gitu. Jadi mungkin akan bisa membantu kamu karena biasanya yang keluar di soal-soal itu berkisar ke sini. Oke. Saya kembali lagi. Sudah dibuat ya? Jadi sambil saya menjelaskan mungkin nanti bisa sambil mengisi tabelnya tersebut. Lebih baik ngisi, jangan langsung lihat ininya, maksudnya jangan langsung lihat di buku atau yang lainnya, tapi kita berusaha untuk memahami maksudnya dari tabel itu apa gitu ya. Tadi yang pertama glikolisis, bahan bakunya apa berarti? Glukosa. Glukosa. Kemudian dia nanti akan menghasilkan apa? Asam pirufat. Asam pirufat. Terjadi di mana? Sitoplasma. Oke. Proses yang kedua dekarboksilasi oksidatif, ya kan? Bahan bakunya apa? Asam pirufat. Asam pirufat. Hasil akhirnya apa? Produknya? Asetil koenzim A. Asetil koenzim A. Itu terjadi peristiwa itu terjadi di mana? Di matriks ya, Bu. Oke. Ya, di matriks mitokondria.
Begitu. Nanti detailnya kita akan lihat lagi. Lihat ya. Kemudian ini kan jadi hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif. Berikutnya nanti akan terjadi yang disebut siklus Krebs atau siklus asam sitrat, namanya saja cycle ya. Jadi nanti reaksinya itu pasti berputar, akan kembali terulang gitu. Lalu yang terakhir adalah sistem transport elektron. Pelan-pelan nanti kita isi ya. Nah, ini yang pertama glikolisis. Tadi sudah kamu sebutkan bahan bakunya adalah glukosa, produknya adalah asam pirufat, loh Bu, ya ini ada ATP dan NADH. Nah, kita lihat sekarang reaksinya. Jadi sebetulnya ada 9 tahapan reaksi di sini. Ada 9 tahapan reaksi. Reaksi yang pertama dan reaksi kedua ini adalah reaksi fosforilasi. Fosforilasi itu adalah reaksi membutuhkan fosfat atau membutuhkan energi. Jadi ATP yang ada di dalam tubuh kita sudah tersedia dalam tubuh kita, ya, itu pada peristiwa glikolisis ini fosfat ini dipecah, dihidrolisis, sehingga fosfat itu nanti akan menempel pada gugus gula, sehingga lalu terbentuklah glukosa 6-fosfat karena satu fosfatnya itu nempel. Jadi kalau ada tanda panah seperti ini, itu artinya ATP itu dibutuhkan, kemudian karena fosfat itu hilang ke sini satu, maka lalu tinggal 2 fosfatnya, lalu jadi ADP. Sebaliknya nanti kalau panahnya itu masuk, itu artinya ini perlu, ini dibutuhkan. Kemudian kalau panahnya begini, artinya dia membutuhkan ADP, lalu dia menghasilkan ATP. Oke ya, jadi kalau panahnya keluar itu menghasilkan, dia akan menghasilkan ATP. Kalau yang di sini kan dia butuh ATP, ya kan? Invest ini. Jadi 1, 2 itu, 1, 2, 3 itu adalah reaksi yang kita bilangnya invest energi. Karena kita perlu energi untuk itu. Dari glukosa 6-fosfat kemudian terjadi isomerisasi yang kemudian menghasilkan fruktosa 6-fosfat. Glukosa dan fruktosa itu masih sama-sama monosakarida yang hanya terjadi perubahan struktur 3 dimensinya yang menyebabkan dia berubah menjadi fruktosa 6-fosfat gitu. Lalu akan ditambahkan lagi fosfat yang kedua, sehingga di sini ada 2 fosfat glukosa tersebut, fruktosa tersebut. Sehingga lalu ada fruktosa 1,6-bifosfat karena terletak pada rantai karbon yang pertama dan rantai karbon ke-6. Maka lalu disebutnya fruktosa 1,6-bifosfat. Kimia kan di situ ya. Kemudian dari fruktosa 1,6-bifosfat akan terjadi pemisahan karbon oleh enzim ya. Sehingga masing-masing nanti akan mendapatkan secara adil karena dipecah bagi 2 secara adil akan masing-masing mendapatkan 1 molekul fosfat dan 3 molekul karbon. Nah, namanya pasti akan berbeda. Nah, namanya lalu menjadi fosfoglyceraldehyde atau sering disingkatnya PGAL. PGAL, fosfoglyceraldehyde. Karena PGAL itu karena menggunakan fosfatnya pakai pH. Ya, fosfat bahasanya gitu. Sehingga lalu disingkatnya PGAL. Nah, setelah itu kemudian di reaksi kelima fosfat itu ditambahkan lagi. Lalu di situ ada apa namanya?
Ada yang lewat soalnya. Di situ ada pengangkut elektron. Nah, kemarin kita bahas ada koenzim ya. Koenzim itu senyawa organik kompleks, ya kan? Salah satu koenzimnya adalah NAD, nikotinamid adenin dinukleotid, ya kan? Nah, ini NAD ini membantu proses reaksi. Dia akan menangkap elektron, ya, sehingga lalu dia juga akan menangkap hidrogen. Lalu di situ akan menghasilkan NADH. Kan tadi ada yang dilepaskan elektronnya dari fosfat anorganik ini, lalu ditangkap elektronnya oleh NAD, hidrogennya juga ditangkap, maka lalu terbentuklah NADH. Sehingga dari reaksi yang kelima ini, fosfoglyceraldehid akan menghasilkan 2 NADH. Nanti kita akan hitung berapa NADH-nya yang terbentuk. Nah, pasti karena ketambahan fosfoglyceraldehid yang hanya punya satu fosfat, lalu ketambahan fosfat lagi, maka di sini akan ada 2 fosfat kan? Nah, lalu jadi 1,3 bifosfoglycerat. Sudah nggak ada aldehidnya lagi karena ion hidrogennya nempel ning gone NAD. Jadi kalau di sini ada struktur kimia kompleks ya, lengkap gitu. Saya hanya menunjukkan karbon-karbonnya. Selalu ada CHO itu kan selalu ada dalam setiap komponen organik ini, ya. Nah, salah satu hidrogennya lepas karena melekat pada NAD ini, maka lalu terbentuk NADH, maka dia akan kehilangan hidrogen, ketambahan fosfat. Sehingga namanya menjadi 1,3 bifosfoglycerat, tidak pakai aldehid lagi. Bukan gugus aldehid lagi, tapi dia menjadi bifosfoglycerat atau sering disebutnya PGA. Kalau tadi PGAL karena gugus aldehid, sekarang jadi PGA, nama lainnya gitu. Kemudian bifosfoglycerat ini melepaskan lagi fosfatnya, sehingga ADP yang sudah ada tadi, ketambahan fosfat organik, ya, lalu akan menghasilkan ATP gitu. Jadi di sini kan P-nya tinggal satu lagi. Lalu jadi fosfoglycerat. Karena satu fosfatnya sudah nempel di ADP jadi ATP. Sehingga di situ di reaksi ke-6 akan dihasilkan 2 ATP. Lalu 3 fosfoglycerat ini muntir isomer ya, isomerisasi. Sehingga fosfatnya pindah ke sini. Jadi 2 fosfoglycerat. Kemudian akan kehilangan molekul airnya dari fosfoglycerat ini, sehingga akan terbentuk fosfoenol pirufat atau kita sebutnya PEP. PEP itu fosfoenol pirufat. Oke, fosfoenol pirufat ini kehilangan molekul fosfatnya lagi karena fosfatnya dilepaskan lagi supaya bisa membentuk energi. Maka sekarang hasil akhirnya adalah asam pirufat. Oke. Tadi kamu bilang bahwa produk dari reaksi glikolisis itu adalah asam pirufat. Nah, sekarang kita hitung asam pirufatnya ada berapa? Di sini asam pirufat, di situ asam pirufat. Ada berapa asam pirufat? Dari satu molekul glukosa dihasilkan berapa asam pirufat? 2, Bu. 2. Oke. Dihasilkan berapa ATP dari peristiwa glikolisis dengan satu molekul glukosa itu? ATP-nya berapa dihasilkan? Lihat gambarnya. Berapa dihasilkan? 2 juga, Bu. 2 juga. Kenapa bisa 2? Ini kan ini 1, 2, 3, 4. Ini 4 loh. Menghasilkan 4 loh. Ya kan? 1, 2, 3, 4. 2 dari mana? Oh, di sini 2, Bu. Lah ya, saya tak takoni 2 itu dari mana? Karena yang 2-nya dipakai lagi buat reaksi selanjutnya, Bu. Oke. Karena tadi kan ngutang.
Ya, ini investnya 2 kan di sini. Ya kan? Lalu hasilnya 4. Jadi dia harus menggunakan lagi untuk proses berikutnya, sehingga 4 kalau dikurangi 2 jadi 2 gitu. Betul. Maka dihasilkan 4, tadi dipakai 2. Ya kan? Jadi 4 dikurangi 2. Maka lalu terbentuk 2 ATP. Gitu. Maka produknya adalah 2 ATP, 2 asam pirufat, lalu 2 NADH dari sini kan. Ini ada 2 NADH-nya dari reaksi yang kelima. Oke. Gambar ini tolong dibayangkan ya supaya kita bisa melihat nanti pada proses reaksi dekarboksilasi oksidatif. Nah, ini adalah reaksi dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs sekaligus. Pada mereka yang menggunakan pola 3 tahap, dekarboksilasi itu merupakan bagian dari siklus Krebs. Maka seringkali ada yang menyebutkan respirasi aerob itu hanya ada 3 tahap, glikolisis, siklus Krebs, dan kemudian sistem transport elektron. Jadi dekarboksilasinya itu digabungkan ke sini. Atau seringkali dekarboksilasi ini dianggap sebagai reaksi antara glikolisis dengan siklus Krebs. Gitu. Nah, sekarang dekarboksilasi oksidatif tadi disebutnya transisi, dia ada di dalam matriks mitokondria, bahan bakunya adalah asam pirufat. Kita bayangin bahwa gambar ini tuh ada 2. Kenapa? Karena tadi di glikolisis asam piruvatnya 2. Jadi hasil yang ada di sini nanti akan dikalikan 2. Mudeng. Jelas ya? Kalau nggak jelas nanti bisa tanya. Sekarang asam pirufat ini akan kehilangan karboksilnya, gugus karboksilnya dengan melepaskan CO2 ini. Maka di situ juga akan terjadi pelepasan elektron dan juga penangkapan hidrogen. Nah, lalu terbentuk NADH sambil dia ngelepasin CO2, tinggal 2 karbon yang disebut sebagai asetil, ya. Ketambahan koenzim A. Nah, koenzim ini kan bagian dari enzim kan. Nah, koenzim A, maka terbentuklah yang disebut asetil koenzim A di sini. Sehingga kalau dekarboksilasi oksidatif itu bahan bakunya adalah asam pirufat, produknya adalah asetil koenzim A. Berapa asetil koenzim A-nya? Berapa? Berapa asetil koenzim A-nya? 2. Dari mana 2? Kan ini hasilnya dikali 2. Hasilnya dikalikan 2. Hasil lain selain asetil koenzim A apa? Selain asetil koenzim A, hasil lain dari dekarboksilasi oksidatif apa? 2 NADH sama 2 CO2. Dari mana? Jadi semuanya dikalikan 2, ya kan? Di sini ada 1 NADH, kalau kali 2 berarti kan 2 NADH. CO2-nya juga di sini 1 kali 2 berarti 2 juga CO2. Apakah dari dekarboksilasi oksidatif menghasilkan ATP? Menghasilkan ATP enggak nih dekarboksilasi oksidatif ini? Enggak, Bu. Tidak, karena dia belum reaksi yang sempurna. Dia masih transisi kan, reaksi antara kan. Sehingga di sini tidak menghasilkan ATP. Oke. Nah, lalu asetil koenzim A ini akan menjadi bahan baku untuk siklus Krebs. Sebetulnya di sini ada banyak macam senyawa ya, tapi ini saya singkat aja supaya tidak terlalu banyak menghafal. Yang penting prosesnya. Bahwa asetil koenzim A ini adalah karbon 2. Di sini nanti ada yang disebut
asam oksaloasetat. Asam oksaloasetat itu punya karbon 4. Nah, 4 karbon compound ini, senyawa berkarbon 4 ini asam oksaloasetat. Itu sudah ada di dalam di dalam mitokondria ya. Asam oksaloasetat itu kalau dia ketambahan asetil koenzim A yang berkarbon 2, jadi karbonnya berapa? Ini papat, ini loro. Berarti akan terbentuk senyawa karbon berapa? 2 tambah 4. 6 kan? Nah, yang berkarbon 6 itu dengan menghilangkan koenzim A-nya nanti akan terbentuk yang disebut asam sitrat. Gitu. Nah, asam sitrat ini yang lalu disebut sebagai nama lain dari siklus Krebs. Karena memang bahan bakunya adalah salah satu bahannya adalah asam sitrat. Memang bahan bakunya tadi asetil koenzim A kan. Terus dia ketambahan asam oksaloasetat jadi asam sitrat. Nah, asam sitrat ini mengalami rangkaian reaksi katabolisme lagi. Ya kan, sudah dipecah, digabung, dipecah, digabung kayak gitu kan. Nah, ini nanti akan kehilangan CO2, kemudian di hidrogennya ditangkap lalu membentuk NADH. Lalu nanti akan menjadi senyawa 5 karbon karena satu sudah karbonnya hilang. Ya. Ini kehilangan lagi satu senyawa karbon, nanti akan membentuk lagi senyawa karbon yang 4, begitu. Dan ini menjadi sebuah siklus yang cyclic. Nah, sekarang kita hitung saja. Dari siklus Krebs itu akan terbentuk berapa CO2? Berapa CO2-nya? 4 CO2, Bu. 4 CO2, karena di sini 2 kali 2 berarti 4. Berapa NADH? NADH-nya berapa? 6. 6, karena di sini ada 3 NADH, maka kali 2 berarti 6. Berapa FADH? Karena ternyata ada FADH juga nih yang dihasilkan. Berapa FADH-nya? Jadi lihat aja dari gambarnya ini. FADH-nya berapa? 2 ya, Bu? 2, karena di sini cuma 1 kan. Kalau kali 2 kan jadi 2. Betul. Ada ATP-nya enggak? ATP-nya ada enggak? Ada, Bu. Ada berapa? 1 kali 2. Ya, 1 kali 2, jadi 2. Maka kenapa pada hasil akhir dari siklus Krebs itu adalah 6 NADH, karena di sini ada 3, kalau kali 2 kan jadi 6. 2 ATP, di sini terlihat 1, kalau kali 2 berarti ada 2. CO2-nya 4, karena di sini 2 kali 2 jadi 4. FADH-nya di sini 1 kali 2 jadi 2. Oke. Sampai di sini masih oke ya? Ya. Nah, sekali lagi kita akan lihat bahwa ini adalah produk akhir dari siklus Krebs. Nah, kemudian di sistem transport elektron itu terjadi reaksi redoks, reduksi oksidasi, melepaskan, menangkap gitu ya. Elektron-elektron itu dilepaskan, ditangkap supaya dia bisa menghasilkan energi. Nah, siapa yang menjadi penyimpan elektron di sini? Siapa penyimpan elektronnya? Pembawa elektronnya siapa? Siapa pembawa elektronnya? Ada yang tahu? Nggak ada. NAD sama FAD, Bu. Betul, ini adalah pembawa elektron ini. NAD sama FAD itu adalah pembawa elektron. Nanti dalam dalam sistem transport elektron itu elektron-elektron ini akan diubah menjadi energi yang berupa ATP. Ya, dalam reaksi redoks pembawa-pembawa elektron ini nanti akan melepaskan elektronnya,
kemudian diubah menjadi ATP. Satu molekul NADH itu akan menghasilkan 3 ATP. 1 NADH, 3 ATP. 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Nah ini, konversi aseptor elektron atau penerima elektron menjadi ATP. Ini akan NADH nih. Dalam siklus Krebs itu, NADH itu akan mengalami reaksi reduksi oksidasi, ya, menerima menangkap elektron gitu, kan? Nah, sehingga kalau reduksi itu kan berkurang ya, oksidasi itu kan bertambah, gitu kan? Nah, kalau dari NADH itu kita lihat aja secara garis besar ya dari reaksi ini. Di situ ada sitokrom. Sitokrom itu adalah enzim ya. Enzim yang membantu proses reaksi reduksi oksidasi. Kemudian ada koenzim, ini adalah koenzim. Nah, yang membantu proses tersebut. Nah, ini NADH kalau kita lihat secara garis besar ini akan menghasilkan 3 ATP. Jadi 1 NADH itu akan menghasilkan 3 ATP. Sementara 1 FADH2 itu dia akan menghasilkan 2 ATP. Oke. Kemudian dalam sistem transport elektron kita akan menghitung Ya, akan menghitung dari yang pertama. Coba lihat yang pertama tadi glikolisis itu NADH-nya dihasilkan berapa? Tadi glikolisis NADH-nya piro? 2 ya, Bu. Oke, di situ NADH-nya 2. Catat ya. Kemudian siklus Krebs, di sini dekarboksilasi oksidatif NADH-nya berapa? Ini 2 juga. 2 juga. Siklus Krebs NADH-nya berapa? 6. 6. Sekarang kalau dijumlah, glikolisis 2, dekarboksilasi 2, siklus Krebs 6. Berarti ada berapa NADH? 10. 10 NADH. 10 NADH itu berarti berapa ATP? Tadi satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP. Berarti nek 10 NADH akan menghasilkan berapa ATP? 30. Ya, catat dulu. Sekarang kita lihat lagi, apakah ada FADH di glikolisis sebagai penerima elektronnya? Enggak ada kan? Dekarboksilasi ada? Enggak ada juga. Di siklus Krebs ada berapa? FADH-nya ada berapa? 2. Berarti dia akan menghasilkan berapa ATP? Piro? Kamu nek enggak ngikuti bingung loh. 2 FADH, 1 FADH menghasilkan berapa ATP? 2. Jadi kalau 2 FADH jadi berapa ATP? 4. 4. Sekarang tadi ada 30 NADH, ada 10 NADH dan 2 FADH2. Berarti akan terbentuk berapa ATP? 34. 34. Jadi sebetulnya pada sistem transport elektron ya, dalam sistem transport elektron ini nanti detailnya kamu bisa lihat di leafbooknya ya, keterangannya ini. Bahan bakunya adalah 10 NADH dan 2 FADH dalam sistem transport elektron ini. Dan hasil akhirnya akan terbentuk 34 ATP. Dari mana? Dari 10 kali 3 dan 2 kali 2. Sehingga dihasilkan 34 ATP pada sistem transport elektron. Oke.
Nah, di sistem transport elektron itu, kenapa ini jadi 3 tadi ya? 1 NADH ini kan dia membawa elektron nih. Elektron ini masuk ke kompleks yang pertama, ini disebut kompleks pertama karena di sini ada enzim yang nanti akan bekerja memompa elektron itu keluar dari sel, ya, yang kemudian dia dibantu oleh quinon. Quinon itu jenis enzim yang dia bisa mentransfer elektron itu dari satu kompleks ke kompleks yang lain. Jadi ini quinon ini kompleks yang berjalan. Gitu. Nah, ini kompleks yang kedua, lalu ini kompleks yang ketiga. Nah, di sini akan melepaskan 3 atom hidrogen, yang nanti atom hidrogen ini pada bagian ATP sintase, disebutnya ATP sintase karena ini adalah enzim yang nanti akan membentuk ATP, maka hidrogen itu akan ditambahkan ke sana sehingga akan terbentuk ATP. Ya. Jadi 1 NADH dia ngelepasin 3 molekul hidrogen yang 3 itu akan diubah menjadi 3 ATP. Gitu. Sementara yang FADH2 ini mulai dari kompleks yang kedua ini. Nah, kan jadi dia hanya menghasilkan 2 atom hidrogen sehingga dia akan menghasilkan hanya 2 ATP. Gitu. Oke. Satu lagi, selain NADH dan FADH, pembawa elektron atau penangkap elektron, yang menangkap elektron itu adalah oksigen. Oksigen itu juga dia aseptor elektron, dia penerima elektron. Maka ketika dia menerima elektron hidrogen tadi, dia akan berikatan dengan oksigen sehingga akan terbentuk H2O dalam peristiwa respirasi. Nah, kalau kita total dari peristiwa respirasi aerob, maka kita akan melihat berapa ATP dihasilkan. Kamu lihat baganmu, kalau kamu bikin tabel tadi, ada berapa ATP dihasilkan. Glikolisis berapa ATP? Berapa ATP? 2. Oke, terus dekarboksilasi nggak ada, di siklus Krebs berapa? 2 ya. Sistem transport elektron tadi berapa? 34, Bu. Nah, kalau 2 ditambah 2 ditambah 34 jadi berapa ATP? 38. Yes. Sehingga satu molekul glukosa dalam peristiwa respirasi aerob itu akan menghasilkan totali 38 ATP. 38 ATP totalnya, keseluruhannya. Maka kalau reaksinya kemudian nah, reaksinya kayak begini nih, C6H12O6 plus oksigen akan dihasilkan 6 CO2. Coba cek, benar nggak 6 CO2? 12 H2O. Cek lagi tuh. Tadi ada di transport elektron, ada penangkap elektron dan dia bisa menangkap hidrogennya. Kemudian ada 36 sampai 38 ATP. 36 itu biasanya untuk organisme-organisme eukariotik yang dia harus melakukan transport membran untuk bisa melepaskan ATP-nya. Karena kan kalau organisme eukariotik itu kan dia punya membran inti kan. Permisi Bu, udah Sudah habis berakhir ya. jamnya. Oke. Jadi ini adalah bagian dari akhir respirasi aerob ya. Silahkan nanti dipelajari lebih lanjut untuk dinamika berikutnya. Jadi kalau besok ditanya Pak Jimmy, kita baru sampai ke sini. Kalau mau diulang lagi silahkan. Gitu aja.